Hai semuanya, balik lagi sama kita, Amel dan Gaby. Hari ini kita lagi ada di Museum Kebangkitan Nasional. Kita mau ngapain ya hari ini? Hari ini kita akan mengulik sejarah perkuliahan di sekolah Stovia zaman dahulu, tapi sekarang sudah berubah menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Ikutin kita terus ya guys. Jadi gedung Stovia ini ada di Senen, Jakarta Pusat, dan gedungnya itu terdiri dari berbagai macam ruangan. Ada banyak banget ruangan yang di sini. Jadi ayo ikutin kita terus masuk ruangan pertama. Nah, kalau teman-teman ingat semuanya, masyarakat Indonesia ini dulu dijajah oleh Belanda dengan berbagai kebijakan, seperti kebijakan tanah paksa, kerja rodi, dan lain-lain. Dan kebijakan tersebut membuat masyarakat Indonesia menderita busuk lapar dan juga kemiskinan, dan juga membuat mereka mudah tertular penyakit. Salah satunya ada penyakit pes dan juga cacar yang menyebar di Pulau Jawa pada abad ke-19 waktu itu. Bisa dilihat di sini, ini adalah gambar masyarakat Indonesia yang terkena penyakit cacar dan juga pes. Nah, ada seorang tokoh namanya Dr. Willem Bosch. Dr. Willem Bosch ini akhirnya mengajukan usul kepada pemerintah untuk resolusi bagaimana kita bisa mencegah penyakit wabah ini. Namun, karena membutuhkan biaya besar, maka telah ditolak oleh pemerintah. Lalu, beberapa saat kemudian, Dr. Willem Bosch mengajukan usul lagi, yaitu untuk menyiapkan petugas vaksin dari Pulau Jawa. Dan karena sulit mendatangkan tenaga medis dari Belanda dan karena biayanya mahal, maka akhirnya resolusi yang menyiapkan petugas vaksin ini disetujui oleh pemerintah Belanda, dan akhirnya diberlakukanlah kursus kedokteran kepada sejumlah pemuda bumi putra. Pada tahun 1849 dikeluarkanlah keputusan pemerintah di mana pemerintah meminta 30 pemuda suku Jawa untuk dididik. Mereka akan dididik menjadi tenaga kesehatan. Mereka dididik selama 2 tahun dan harus fasih membaca dan menulis huruf Melayu. Namun selama 2 tahun tersebut, setelah mereka menyelesaikan pendidikannya, mereka hanya dijadikan sebagai petugas vaksin. Jadi di sini diberikan penjelasan mengapa pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mendirikan sekolah dokter Jawa. Nah, pada awalnya pemerintah Hindia Belanda itu khawatir kalau penduduk atau masyarakat Indonesia yang mereka jadikan buruh untuk kerja paksa itu akhirnya lama-kelamaan menurun jumlahnya karena wabah penyakit yang sedang terjadi ini. Maka dari itu, Dr. Willem Bosch yang tadi sudah kita jelaskan mencetuskan gagasan untuk mendidik pemuda bumi putra untuk menangani masalah kesehatan di wilayahnya. Nah, pada waktu itu, tanggal 23 Maret 1848, Dr. Willem Bosch didukung oleh Raja William II untuk mendirikan sekolah dokter Jawa ini, dan akhirnya pada 1 Januari 1851 pemerintah mengeluarkan persetujuan atau pernyataan untuk membuka Universitas Indonesia Alliance for the Foundation dengan vaksin atau pendidikan kedokteran dan vaksin anak-anak bumi putra. Nah, pendirian sekolah ini didukung oleh pemerintah dengan pemberian dana sebesar 5.400 gulden. Ini adalah surat pernyataan dari pemerintah untuk pembukaan sekolah dokter Jawa ini. Berikut ini adalah kegiatan dokter Jawa. Dokter Jawa mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mencegah terjadinya wabah penyakit menular dengan cara memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Pada kondisi tertentu, mereka juga diberikan izin memberikan pengobatan kepada masyarakat. Sekarang kita berada di papan penjelasan mengenai lahirnya Stovia. Dan jadi pada tahun 1901, Dr. H.F. Roll mengusulkan kepada Gubernur Jenderal supaya sekolah dokter Jawa ini ditingkatkan levelnya dan diubah namanya menjadi Sekolah Pendidikan Para Dokter Bumi Putra atau Stovia. Lalu di tahun berikutnya, tahun 1902, akhirnya Stovia resmi dibuka dan bukan lagi Sekolah Dokter Jawa. Nah, karena namanya bukan lagi Sekolah Dokter Jawa, maka gelar anak-anaknya juga diubah menjadi Inland Arts atau Dokter Bumi Putra.
Nah, di sini bisa dilihat replika ijazah Sofia, dan di sini adalah tokoh-tokoh yang membantu pembangunan Sofia di rumah sakit militer. Namanya adalah J. Nieuwenhuis, P.W. Jansen, dan H.C. von den Honert. Dan di sini bisa kita lihat suasana pelajar Sofia belajar di luar kelas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mereka adalah pelajar pribumi. Jadi mereka harus menggunakan baju adat dan juga atributnya dari daerah mereka masing-masing. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan oleh mahasiswa Sofia pada zaman tersebut. Berikut ini adalah alat bantu pernapasan. Gede banget ya guys pada zaman dahulu. Ini adalah alat yang dipakai oleh mahasiswa Sofia pada zaman tersebut. Nah, kalau yang di sebelah sini namanya kuster. Kuster ini digunakan untuk mensterilkan peralatan kedokteran, biar peralatannya selalu terjaga. Ini adalah alat-alat yang digunakan oleh para mahasiswa di Sofia untuk praktik mereka. Yang pertama ini ada open drop untuk membius atau naskos dengan cara tetes. Lalu ada buji untuk membuka saluran kencing dan untuk mengeluarkan urin dari penis laki-laki. Lalu di sini adalah net tulang dan drill bore. Di sini ada pinset untuk mengambil jaringan lunak dan jaringan keras. Dan ada hak sisir atau retractor untuk membantu operasi meningkatkan atau mengkaitkan kulit. Ruangan ini adalah ruangan untuk media pembelajaran bagi mahasiswa Sofia pada masa itu. Ikutin yuk, masuk. Di sebelah sini ada tengkorak dan ada juga tatung manusia untuk menganalisa pada zaman tersebut. Mahasiswa-mahasiswanya belajar melalui patung ini. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang direktur Sofia. Nah, ruang ini diisi oleh para direktur sekolah dan harus terpisah dari ruang pengajar. Karena waktu itu direktur harus menerima tamu-tamu dari pemerintah. Yuk, lihat sama-sama. Ini adalah meja diskusi tamu. Bisa dilihat ini patung-patung ceritanya direkturnya ya pada waktu itu. Dan ini adalah patung H.F. Roll, salah satu direktur sekolah yang merupakan orang berdarah Belanda. Dan di sini bisa dilihat ada orang Indonesia atau orang Bumi Putra yang sedang berbicara dengan beliau pada waktu itu. Nah, selanjutnya kalau tadi kita udah ke ruang para direktur, sekarang kita ada di ruang para pengajar. Ayo kita lihat satu-satu. Ini adalah meja dan kursi para pengajar Sofia pada zaman tersebut. Udah bagus sih teman-teman. Ini adalah dokter-dokter Belanda. Nah, sekarang kita sudah berada di depan ruang kelas Sofia. Nah, bisa dilihat di sini adalah suasana ketika pelajar-pelajar di Sofia sedang belajar bersama dosen mereka. Nah, kalau kalian belum tahu, bahasa pengantar di ruang kelas ini adalah bahasa Belanda. Maka dari itu, salah satu syarat utama untuk mereka bisa diterima di sekolah ini adalah menjadi lulusan sekolah Eropa pada waktu itu atau European Language School atau ELS, di mana mereka diajarkan untuk fasih berbahasa Belanda pada waktu itu. Yuk kita lihat lagi.
dan juga pemuda-pemuda Indonesia memang dididik kedokteran di sekolah ini oleh orang-orang Belanda. Namun, hal tersebut tidak menjauhkan mereka dari segala diskriminasi, pengucilan, dan juga praktik-praktik rasisme yang terjadi antara Eropa dan juga Asia. Maka dari itu, banyak dari mereka yang tidak suka dengan praktik seperti ini. Salah satunya adalah ketika pemuda-pemuda Indonesia yang berasal dari darah Bumi Putra, mereka tidak boleh mengenakan baju-baju bagus seperti baju-baju orang Eropa. Untuk mereka yang berasal dari daerah pribumi, mereka wajib mengenakan baju dari daerah mereka masing-masing. Contohnya, apabila mereka berasal dari Jawa, maka mereka harus mengenakan baju adat Jawa dengan blakon dan juga atribut-atribut lainnya. Nah, penasaran kan gimana mereka bisa melawan penjajahan Belanda kalau mereka sedang di posisi seperti itu? Nah, sekarang kita mau ke ruang Budi Utomo. Ayo, ikut kita. Stovia atau Sekolah Bumi Putra yang kita tahu di mana di sana isinya adalah pemuda-pemuda Indonesia yang berwawasan luas. Di sana mereka akhirnya sering berkumpul dan sering berdiskusi bersama. Karena di Stovia mereka tidak hanya diajarkan tentang ilmu kesehatan, namun di sana juga diajarkan ilmu budaya dan ilmu politik. Akhirnya tumbuhlah semangat-semangat untuk membebaskan masyarakat dari belenggu penjajahan. Akhirnya semangat itu dimantapkan dan dikuatkan oleh karena ada kunjungan Dr. Wahidin. Lalu akhirnya Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo untuk membebaskan masyarakat dari belenggu penjajah.